Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut cara merasakan nikmatnya iman dan Islam. Menjadi seorang muslim yang beriman merupakan suatu nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, nikmat iman dan Islam ini wajib kita syukuri setiap hari. Kita harus bersyukur telah dilahirkan dalam iman dan Islam. Karena nikmat inilah yang akan menjadi bekal bagi kehidupan yang paling abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Tanpa adanya iman, seseorang akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terdapat dalam pembahasan mengenai iman dalam Sahih Muslim, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak masuk surga hingga kalian beriman. Hari Muslim. Dari hadits ini dapat kita pahami bahwa modal utama untuk masuk surga adalah beriman. Tanpa adanya iman, kita semua ini tidak akan sekali-kali merasakan nikmatnya surga. Lantas bagaimanakah nikmat surga yang disiapkan untuk orang-orang yang beriman ini sehingga mewajibkan kita harus bersyukur? Dalam surat At-Taubah ayat 72 Allah berfirman yang artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga, ADN. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa nikmat-nikmat yang disiapkan untuk orang yang beriman ini sifatnya kekal dan abadi. Orang yang beriman akan bisa menikmati nikmat ini untuk selama-lamanya. Nikmat yang disebutkan dalam ayat ini adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan tempat-tempat yang bagus. Tempat-tempat yang bagus ini banyak sekali digambarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya. Dalam salah satu hadits, Nabi Muhammad menggambarkan bahwa tempat-tempat yang bagus di surga yang disiapkan untuk orang beriman ini adalah terdiri dari beberapa bangunan. Di antara bangunan tersebut ada yang batanya dari emas, ada yang dari perak, plesterannya dari minyak kasturi dan batu kerikilnya saja itu adalah mutiara dan yakut, sedangkan tanahnya dari minyak zafaran. Barang siapa yang masuk ke dalam bangunan ini, hidupnya akan senang dan tidak akan susah, kekal dan tidak akan mati, pakaiannya tidak akan rusak dan fisik mudanya tidak akan pudar. Dalam hadits lain juga terdapat riwayat bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan tempat yang disiapkan untuk orang yang beriman ini. Beliau bersabda yang artinya, tempat-tempat yang bagus ini berupa sebuah kemah untuk orang mukmin yang terbuat dari sebuah mutiara yang berlubang, panjangnya 60 mil, yaitu di langit. Dan bagi orang mukmin di dalam kemah itu terdapat banyak istri yang ia berkeliling menggilir mereka. Kenikmatan-kenikmatan tadi sebenarnya masih tergolong nikmat yang kecil karena masih ada nikmat yang lebih besar daripada semua nikmat yang ada di surga. Di akhir ayat tersebut dijelaskan yang artinya, dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Artinya, ridha Allah kepada orang-orang mukmin yang ada di surga, ini jauh lebih besar dan lebih agung daripada semua nikmat yang mereka peroleh. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, ketika sudah berada di surga, orang-orang mukmin ini akan ditanya oleh Allah, apakah kalian telah puas? Mereka menjawab, mengapa kami tidak puas wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau telah memberi kami segala sesuatu yang belum pernah Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu? Kemudian Allah akan menanyai lagi, maukah aku berikan kepada kalian yang lebih afdal daripada semuanya itu? Mereka menjawab dengan bertanya kembali, wahai Tuhan kami, adakah sesuatu yang lebih utama daripada semua ini? Allah kemudian berfirman, aku halalkan bagi kalian ridhaku, maka aku tidak akan murka lagi kepada kalian sesudahnya untuk selama-lamanya. Sungguh sempurna kenikmatan di dalam surga dengan ridhanya. Mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua akan memperolehnya. Untuk bisa memperoleh segala kenikmatan yang telah Allah janjikan dalam ayat tadi, maka hendaknya kita semua memiliki sifat-sifat terpuji dari sifatnya orang yang beriman. Dalam surat At-Taubah ayat 71, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang beriman ini dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sifatnya yang pertama adalah mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Maksudnya, sebagian dari mereka saling bantu dan saling mendukung dengan sebagian yang lain. Seperti yang disebutkan di dalam sebuah hadits sahih, yaitu yang artinya, seorang mukmin bagi orang mukmin lain sama dengan bangunan, sebagian darinya mengikat sebagian yang lain.
Sifat selanjutnya, orang-orang yang beriman itu hendaknya memiliki sifat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari mungkar disertai dengan mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang punya sifat seperti inilah yang nantinya di akhirat telah dijanjikan oleh Allah akan memperoleh segala kenikmatan yang diinginkan. Semoga kita semua bisa menanamkan sifat-sifat orang yang beriman ini dalam diri kita, sehingga kelak di akhirat bisa mendapatkan surganya, serta mendapatkan pula kenikmatan yang paling besar di sana yaitu keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian cara merasakan nikmatnya iman dan Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasihat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.